Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subtema 2, kita akan belajar tentang tanggung jawab warga dalam pengambilan keputusan. Review sedikit yuk. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat apa saja ya? Nah, yang pertama adalah saling menghormati dengan tetangga. Yang kedua, menolong tetangga yang kesulitan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang keempat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan, dan masih banyak lagi contoh tanggung jawab yang lainnya. Pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah, seperti pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti, dan ronda malam. Apa sih peran siswa dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah ikut bergotong royong dalam menyiapkan tempat musyawarah. Yang kedua, ikut mengamati jalannya pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan bermusyawarah. Dan selanjutnya adalah tertib. Selanjutnya kita belajar tentang bentuk pengambilan keputusan bersama. Yang kita bahas pertama adalah di lingkungan keluarga. Apa sih yang kita lakukan kaitannya dengan musyawarah? Nah, yang pertama adalah menetapkan tata tertib keluarga. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti di rumah. Yang ketiga, musyawarah untuk menentukan tempat rekreasi keluarga. Kalau di lingkungan sekolah, musyawarah bisa dilakukan untuk yang pertama, menetapkan tata tertib kelas. Yang kedua, menetapkan jadwal piket. Yang ketiga, menetapkan tampilan ketika hari pahlawan dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, musyawarah bisa dilakukan ketika satu, menetapkan ketua RT atau RW. Yang kedua, untuk melaksanakan kerja bakti. Yang ketiga, musyawarah untuk menentukan iuran bulanan dan lain sebagainya. Tentu masih banyak contoh yang lain, anak-anak bisa menambahkan ya nanti di catatannya masing-masing. Pada subtema 3, kita akan belajar tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak masih ingat ya, apa itu hak? Nah, kita sekarang belajar tentang hak sebagai warga masyarakat, yaitu segala sesuatu yang mutlak diterima seseorang sebagai warga masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Mendapat jaminan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Yang keenam, bebas berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, bebas mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. Masih di perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kali ini kita akan membahas yang kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa yaitu? Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat. Di antaranya yaitu 1. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, membantu tetangga yang kesulitan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai warga masyarakat. Apa saja yang termasuk tanggung jawab? Semua yang menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat mereka lakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, itu termasuk tanggung jawab. Apa sih manfaat tanggung jawab? Ya, yang pertama, pekerjaan cepat selesai karena kita melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dan senang hati. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, memupuk persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menghemat biaya karena waktunya tidak tertunda. Yang kelima, bisa menumbuhkan rasa sosial. Dan yang keenam,
menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pribadi masing-masing. Kita lanjutkan dengan sikap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang pertama, hidup rukun antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, bergaul antar warga tanpa membedakan suku, agama, dan juga ras. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat diantaranya yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup dalam bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, menghapuskan semua bentuk-bentuk tindak diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini senantiasa bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya, tetap sehat dan bahagia. Jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.